wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Seorang yang dimudahkan hadir di majelis-majelis keilmuan merupakan pertanda bahwasanya dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan di dalam urusan agama. Seorang yang berjalan menuju majelis-majelis keilmuan, maka kelak pada hari kiamat dia akan dimudahkan berjalan menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan semua tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, "Anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihuthlani." Seorang hamba, dia tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba melakukan dosa dan keburukan kecuali ketika dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut yang mana kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-hamba yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang dua hadis qudsi, yaitu tentang larangan mencela masa dan larangan bermusuhan. Semoga setelah mempelajari dua hadis yang mulia ini, kita menjadi orang-orang yang tidak suka, tidak biasa lisan kita mencela masa, dan kita tidak punya musuh, karena orang yang bermusuhan diancam dengan berbagai keburukan. Taib, yang pertama dulu kita bahas hadis yang ke-25, hadis tentang larangan mencela masa. Diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Yu'dhini ibnu adama yasubbu dahra wa ana dahru biyadiyal amru uqallibu laila wan nahar." Kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam menyakitiku saat dia mencela masa. Wa ana dahru, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Biyadiyal amru, segala urusan berada di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dengan siang. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 4826, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2246, dan lafaz ini milik Bukhari. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor 5274. Dan hadis ini adalah hadis terakhir dalam Sunan Abi Dawud. Sehingga kita tahu jumlah hadis dalam Sunan Abi Dawud berapa? 5274.
274. Ini adalah hadis yang terakhir. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4343. Dari hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 4 pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama, pencela masa berpeluang mendapatkan dosa. Pencela masa berpeluang mendapatkan dosa. Pencela masa berpeluang mendapatkan dosa. Poin yang pertama ini terambil dari potongan hadis yu'dhini bani Adam. Anak Adam menyakitiku. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan tersakiti oleh manusia. Celaan dari manusia kepada Allah dan semisalnya maka tidak menyakiti Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan ketika seluruh penduduk bumi berada dalam dosa dan kemaksiatan yang paling maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tersakiti dengan dosa dan kebaikan hambanya. Adapun yang ingin disampaikan dalam hadis ini bahwa orang-orang yang mencela masa, maka dia berpeluang untuk mendapatkan siksa karena dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, meskipun pada hakikatnya Allah tidak bisa disakiti oleh hambanya, tapi ketika perbuatan itu adalah perbuatan yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang seperti ini akan dilaknat di dunia maupun di akhirat. Wa'adda lahum adzabam muhina, dan disediakan untuk mereka siksaan yang menghinakan. Karena dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini Allah dan Rasulnya wa'adda lahum adzabam muhina. Allah sediakan untuk mereka azab yang menghinakan. Judul dari poin yang pertama ini adalah pencela masa berpeluang mendapatkan siksa. Kenapa kita tidak katakan pencela masa pasti mendapatkan siksa? Karena akidah ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa dosa dan kebaikan akan ditimbang. Ketika seorang ini memiliki kesalahan yang bernilai dosa, maka akan ditimbang dengan kebaikan dan pahalanya. Maka dilihat nanti mana yang lebih berat. Kalaulah misalnya ada orang yang melakukan pencelaan terhadap masa dan dia diancam dengan dosa, misalnya begitu, kemudian ternyata kebaikannya jauh lebih banyak, atau dia bertaubat dari perbuatan itu sehingga dia pun nanti ujungnya tidak mendapatkan siksa. Sehingga pelaku dosa belum tentu masuk ke dalam neraka. Kenapa kok belum tentu? Kenapa kok belum tentu masuk neraka? Karena bisa jadi meskipun dia punya dosa, kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya, atau dosanya lebih ringan daripada kebaikannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat kebaikannya maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi di surga, dan barang siapa yang ringan kebaikannya maka fa ummuhu hawiyah, maka ibunya tempat kembalinya adalah di neraka. Orang yang punya kebaikan yang banyak dia belum tentu tidak punya dosa. Bahkan pada asalnya seorang pasti melakukan dosa, tapi dosanya tidak sebanding dengan kebaikannya. Sehingga yang tepat adalah pencela dosa berpeluang mendapatkan siksa. Kenapa kok dikatakan berpeluang? Kenapa kira-kira? Ya karena belum tentu. Ya belum tentu, itu masih ancaman saja, masih ancaman, tergantung nanti endingnya. Dan akidah ini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menyelisihi keyakinannya Wa'idiyah. Orang-orang Wa'idiyah mereka berkeyakinan bahwa Allah harus menjalankan janjinya. Artinya kalau Allah mengancam, maka ancaman itu harus dilakukan. Harus dilakukan.
Jadi ketika dikatakan ada orang yang mencela masa maka diancam dengan siksa, maka orang ini harus disiksa. Harus disiksa. Padahal dia lupa Allah Subhanahu wa taala punya sifat adil dan sifat rahmat. Kalaulah ada seorang yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, maka itu Allah adil kepadanya. Dan seandainya ada orang itu melakukan dosa, tapi dia tidak dimasukkan ke neraka, itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ke dalam neraka karena dosanya. Allah bisa mengampuninya, memberikan syafaat dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah larangan mencela masa. Larangan mencela masa. Larangan mencela masa. Pelajaran yang kedua ini, dan ini merupakan inti dari hadis yang ke-25, terambil dari potongan hadis yasubbud dahra. Anak Adam itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencela masa. Apa maksudnya seorang yang mencela masa? Mencela masa itu waktu ya, maksudnya begitu. Ketika manusia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia akan menyalahkan masa atau waktu. Itu maksudnya mencela masa. Jadi ketika dia mendapatkan keburukan, mendapatkan kesialan, maka yang disalahkan itu waktunya. Itulah yang dimaksud dengan mencela masa. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, istaqradtu abdi falam yukridni. Aku meminta pinjaman kepada hambaku, namun ia tidak memberikan pinjaman kepadaku. Wa syatamani abdi wa huwa la yadri, dan dia telah mencelaku dan dia tidak menyadarinya. Yaqulu, bagaimana pencelaan hamba kepada Allah? Dia mengatakan yaqulu wadahrahu wa ana dahru. Dia mengatakan celakalah masa, padahal aku, kata Allah, adalah yang menciptakan dan yang mengatur masa. Jadi dia menjelekkan ini masa yang ini waktu sial, ini tahun tidak beruntung, ini bulan penuh dengan keburukan, ini tanggal kesialan. Maka ini semua bentuk pencelaan kepada masa. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qutsinya, yu'dini banu Adam yaqulu ya khaybad dahri. Anak akan wahai waktu sial, fala yaqulanna ahadukum, maka janganlah kalian mengatakan ya khaybad dahri, wahai waktu yang buruk, yang khabith, yang mengecewakan, yang tidak beruntung, yang penuh dengan kesialan. Fa inni ana dahru, karena sungguhnya aku adalah pemilik dan pengatur masa. Uqallibul lailahu wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dengan siang. Fa idza syi'tum qabadtuhuma, kalau aku menghendaki maka aku akan menggenggam, artinya menahan malam tidak berganti dengan siang. Jadi pencelaan terhadap masa adalah seorang anak Adam yang dia ini menyalahkan waktu, baik itu tahun, bulan, hari, jam, tanggal, semuanya disalahkan waktu itu. Dan melakukan itu merupakan bentuk pencelaan, menyakiti Allah Subhanahu wa taala yang diancam siksa. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid membagi rincian tentang orang-orang yang menyalahkan masa ya, atau ada tafsirnya tentang masalah ini. Ada 3 pembagiannya supaya kita tahu mana yang dilarang dan mana yang masih diperbolehkan. Yang pertama adalah jika seorang itu memberitahukan tentang kondisi masa, tentang kondisi waktu, dan dia tidak bermaksud untuk mencelanya, hanya menyebutkan sifat dari waktu keadaan tertentu, maka ini diperbolehkan. Misalnya orang mengatakan bahwa bulan-bulan November, Oktober, bahkan Desember itu musim panas yang menjadikan kita lelah.
Kan menyebutkan panas ini kan ada kesan untuk merendahkan begitu ya, ada kesan begitu. Tapi ketika dia niatnya hanya memberikan khobar, berita, dan dia tidak menyalahkan bulannya, tidak menyalahkan waktunya, dia memberikan berita, maka ini diperbolehkan. Ini boleh. Karena dia hanya menyampaikan sifat dari waktu itu. Atau misalnya nanti kalau bulan Januari biasanya hujannya pagi hari. Artinya supaya orang siap-siap, kalau pagi-pagi harus siap dengan mantel dan seterusnya. Nah, menyebutkan sifat keadaan itu, maka ini boleh. Selama dia tidak ada niatan mencela bulan itu, menyalahkan bulan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seorang ini mencela masa, bukan karena meyakini bahwa masa yang membuat kejadian, dia tahu bahwa kebaikan dan keburukan itu takdir Allah, dia sial atau beruntung itu takdir Allah, dia yakin seperti itu, tetapi dia mengaitkan masa dengan keburukan yang menimpanya. Jadi dia tahu bahwa misalnya dia jatuh, kecelakaan, itu takdir Allah semuanya. Tapi ini juga dipengaruhi oleh tanggal ini, bulan ini, hari ini. Ini hari-hari yang gak baik, misalnya begitu. Dia punya keyakinan bahwa hari itu menjadi berpengaruh atas keburukan yang menimpanya. Meskipun dia yakin bahwa Allah itu yang menakdirkan semuanya. Maka pencelaan dia kepada hari yang tidak salah tadi, hari kan hanya perputaran siang dan malam sebenarnya, maka itu tidak diperbolehkan karena dia tidak bersabar terhadap ujian. Jadi karena dia jatuh, kecelakaan, dia nyalakan ini memang hari yang sial, ini hari sial bagiku. Nah, menyalahkan ini nggak baik. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Harusnya dia ketika mendapatkan musibah dia bersabar, dia ridho, kalau perlu dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Karena ketidaksabaran tadi, dia mencari kambing hitam, dan yang dikambing hitamkan adalah waktu, maka ini perbuatan yang diharamkan. Karena dia menyalahkan yang lainnya, padahal nggak ada hubungannya. Karena kita tahu ya, di hari nahasnya orang-orang kaum Ad, itu hari keberuntungannya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Jadi hari itu yang penting isinya. Jadi ada orang yang celaka hari itu, ada juga orang yang dapatkan rezeki hari itu. Jadi bukan masalah harinya, tapi ketika dia menyalahkan hari, menyalahkan tanggal, bulan, waktu, maka dia menyalahkan makhluk yang tidak salah sebenarnya. Maka ini diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah mencela masa dengan meyakini bahwa masalah yang pembuat kejadian, dia meyakini bahwa keburukan ini gara-gara tanggal ini, gara-gara bulan ini, gara-gara tahun ini. Dia meyakini inilah penyebabnya. Seandainya aku tidak keluar di hari itu, aku tidak jalan di tanggal itu, maka aku akan beruntung. Jadi dia meyakini tanggallah penyebabnya, dialah yang mendatangkan keburukan. Maka ini adalah syirkul akbar. Karena dia meyakini ada kekuatan lain yang bisa menimpakan keburukan kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kekuatan besar yang bisa menimpakan mudarat kepadanya. Jadi coba kita ulang dulu ikhwati fillah tentang perincian orang-orang yang mencela masa ya, atau menjelaskan kondisi masa. Ada 3. Apa tadi yang pertama? Jika seorang yang memberitahu tentang keadaan masa tidak niat mencelanya, maka ini boleh. Kemudian yang kedua, kalau seorang ini berpengaruh kepada keburukan yang menimpanya, ini diharamkan. Tapi dia masih meyakini Allah ya menjadikan atau yang mentakdirkan dia. Yang ketiga itu lebih parah, yaitu dia meyakini masa itulah yang menjadikan dia mendapatkan keburukan. Maka ini syirkul akbar. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga ya, yang bisa diambil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik dan pengatur masa. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik dan pengatur masa. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik dan pengatur masa. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari potongan hadis wa anad-dahru. Secara bahasa ya, dan akulah ad-dahru, akulah masa.
Secara bahasa begitu. Tetapi ad-dahr atau masa itu bukan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyebut ya dahru, tidak boleh. Kan itu bukan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengandung pujian dan sifat-sifat mulia yang penuh dengan kesempurnaan. Itu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa, waktu, itu sifatnya netral. Dia tidak bisa dipuji dan tidak bisa jelek. Karena waktunya hanya perjalanan waktu pergantian antara siang dan malam. Jadi dia tidak bisa dikatakan baik atau buruk, tergantung apa isinya yang ada di dalamnya. Maka menisbahkan ad-dahr kepada Allah, wa ana dahru dalam hadis itu adalah penisbahan bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur waktu. Seperti misalnya Allah mengatakan kullu amali bani adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Jadi nisbah kepada Allah itu bukan berarti Allah sifatnya seperti itu. Seperti misalnya Baitullah itu bukan rumah Allah secara hakiki, tapi karena itu mulia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan wa ana dahru, itu bukan berarti nama Allah ad-dahr. Ad-dahr atau masa tidak mempunyai perbuatan, bahkan ad-dahr itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar. Akulah yang memutar, yang menggantikan malam dengan siang. Seandainya Allah tahan, maka nggak ada waktu. Waktu itu hanya perputaran antara siang dan malam. Seandainya Allah tahan, malam nggak berganti siang, maka tidak ada waktu. Ini menunjukkan bahwa ad-dahr itu adalah makhluk, bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa dikendalikan oleh Allah. Sehingga terjemahan yang pas atau penjelasan yang pas, wa ana dahru, aku adalah ad-dahr kalau secara bahasa tadi. Maksudnya adalah aku atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa dan peristiwa yang ada di dalamnya. Maksudnya begitu. Setelah kita pahami tadi bahwa dahr itu bukan sifat Allah, ad-dahr itu adalah makhluk, Allah lah yang mengatur ad-dahr, maka terjemahan yang pas adalah wa ana dahru, artinya aku adalah yang menciptakan masa dan yang mengatur masa. Allah bisa menahan matahari, Allah bisa memanjangkan malam, itu Allah semuanya yang mengatur. Allah yang ciptakan, bahkan kejadian di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah yang menciptakan masa dan yang menciptakan kejadian yang ada di masa tersebut. Misalnya pada jam segini ada yang hadir pengajian, ada yang sedang berbelanja, sedang bersama keluarganya, macam-macam. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencela masa, dia menyalahkan waktu, maka pada hakikatnya dia mencela pencipta masa. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat. Jadi ketika misalnya ada orang yang membuat pakaian, membuat baju, membuat makanan, ketika dihidangkan yang memakai baju, yang makan itu mencela, ini makanan apa ini? Ini baju kok kekecilan kayak gini. Maka celaan ini bukan ke baju atau ke makanannya, tapi kepada siapa? Pembuatnya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah adalah permisalan yang tinggi. Itu kalau makhluk aja merasa terhina, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dan muslimah, dia tidak boleh mencela masa. Tidak ada hari sial, tidak ada tanggal sial, tidak ada bulan sial, tahun sial. Tergantung apa isinya. Ketika itu hari baik menurut umumnya manusia, tapi saat itu dia melakukan berbagai keburukan dan dosa, itu hari sial bagi dia. Artinya sial, dia melakukan keburukan yang diancam dengan neraka. Tapi waktu itu netral, tergantung apa yang dilakukan di waktu tersebut. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada kita,
La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencela masa, karena Allah lah yang memiliki, yang menciptakan dan yang mengatur masa. Jadi seandainya masa itu dihentikan, maka orang tidak bisa beramal. Jadi seharusnya ketika ada masa, ketika ada waktu, seorang optimis. Kalaulah ada seorang yang terjerumus dalam dosa di malam hari, kemudian dia masih bisa bernafas di pagi harinya, maka dia harus berpikir, pagi hari ini adalah hariku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada seorang yang tergelincir dalam kemaksiatan di siang harinya dan dia masih hidup di malam harinya, dia harusnya berpikir, masa ini, waktu ini adalah waktu aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa itu dihentikan, dicabut nyawanya dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ada kesempatan beramal. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasannya masa, waktu, hari adalah ra'sul amal, adalah modal bagi manusia. Apakah dia mengisinya dengan kebaikan ataukah dia mengisinya dengan berbagai dosa dan keburukan. Sehingga menyalahkan masa, menyalahkan waktu tidak ada gunanya. Karena itu modal bagi manusia. Jadi manusia yang baik itu yang tidak suka mencela. Tidak suka mencela makanan, tidak suka mencela pakaian, tidak suka mencela pemberian, bahkan tidak suka mencela masa. Karena semua pencelaan itu biasanya tidak baik gitu ya. Baik, itu poin yang ketiga. Sekarang kita masuk di poin yang keempat, yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mampu mengganti malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala mampu mengganti malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala mampu mengganti malam dan siang. Sebagaimana disebutkan di akhir hadis tadi, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahara. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala urusan berada di tanganku dan aku yang akan mengganti malam dan siang. Tidak ada yang bisa menggantikan malam dengan siang, yang bisa menahan malam tidak berganti siang, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memutar malam dengan siang yang kadang lebih panjang satu dari yang lainnya, sehingga bisa berganti waktu dan berjalanlah kejadian di bumi ini. Maka semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perputaran malam dan siang dihentikan, maka pada hakikatnya manusia tidak ada kesempatan untuk beramal. Sehingga seharusnya manusia bersyukur dia masih memiliki usia, dia masih memiliki waktu untuk beramal. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang itu berganti. Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Itu semua akan menjadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan keburukan di malam hari, masih ada siang hari untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan bisnis gagal di siang hari, masih ada esok hari. Jadi diputar lagi, masih ada berusaha lagi, bangkit lagi, berkembang lagi. Itu semua adalah nikmat bagi orang-orang yang mau bersyukur. Seandainya setelah ini nggak ada hari lagi, maka nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi diputarnya siang dan malam adalah kenikmatan bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala yang memperbarui siang dan malam, yang pada saatnya nanti Allah pun yang akan memusnahkan siang dan malam. Tidak ada lagi malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkannya pada saatnya nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbud dahra fa innallaha azza wa jalla qala, ana ad-dahru al-ayyamu wal layali li ujaddiduha wa ubaliha wa ati bimulukin ba'dal muluk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela masa, karena Allah azza wa jalla pernah berfirman, aku adalah pemilik dan pengatur masa. Siang dan malam itu milikku. Ujaddiduha, akulah yang memperbaruinya. Wa uballiha, dan aku yang akan memusnahkan pada saatnya.
wa ati bimulukin ba'dal muluk, aku akan mendatangkan kekuasaan setelah kekuasaan yang lain. Jadi ketika hari kiamat matahari itu dihancurkan pada hari kiamat, maka tidak ada lagi malam dan siang, dan itu adalah semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwati fillah, ada 4 pelajaran. Sebelum kita pindah di hadis yang ke-26, kita murojaah 4 pelajaran dari hadis larangan mencela masa. Apa tadi yang pertama? Pencela masa berpeluang mendapatkan dosa. Yang kedua, larangan mencela masa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan pengatur masa. Yang keempat ya, Allah Subhanahu wa taala mampu mengganti malam dan siang. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang tidak suka mencela. Jadi jangan suka mencela, sampai pun masa tidak boleh dicela. Tapi sekarang kita masuk pada hadis yang ke-26, hadis tentang larangan bermusuhan. Semoga hadis ini bisa menjadi pemantik semangat kita untuk bisa berlapang dada dalam menghadapi kesalahan manusia, dan semoga hadis ini bisa menyatukan hati kita semuanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis fayughfaru fi dzalikal yawmaini likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa man bainahu wa bain akhihi syahna fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, dan pada kedua hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa para hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga, illa man bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Fayuqalu, maka akan dikatakan kepada para malaikat, andiru hadaini, tangguhkanlah pengampunan dosa dua orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2565, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 4916, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2023. Lafaz ini milik Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'-nya nomor 2970. Dari hadis yang mulia ini terambillah 5 pelajaran yang bisa kita keluarkan. Yang pertama adalah surga memiliki pintu. Surga memiliki pintu. Surga memiliki pintu. Sebagaimana disebutkan di awal hadis, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ini menjadi salah satu dalil bahwa surga itu memiliki pintu. Bahkan pintu surga ada 8. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin, di surga ada 8 pintu-pintunya. Dan pintu surga itu daun pintunya sangat besar, yaitu sejauh perjalanan 40 tahun lamanya daun pintu surga. Yang nanti pada saatnya pintu yang sebesar itu akan penuh sesak karena banyaknya manusia yang memasukinya. Sebagaimana dikatakan oleh Khalid bin Umair Al-Adawi radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, annama baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sana. Kata beliau bahwasanya jarak antara daun pintu surga yang satu dengan yang setelahnya, kan 2 daun pintunya, maka masiratu arba'ina sana, yaitu perjalanan 40 tahun. Jadi kalau ada orang itu berjalan dari Sidoarjo ke Jember, itu berapa jam kira-kira? 4 jam. 4 jam sudah sampai Jember.
Ini perjalanannya 40 tahun. Subhanallah. Segede apa pintu surga? Besar sekali. Kata Nabi, wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun. Akan datang satu hari wa huwa kadhidhun minaz-ziham. Pintu yang sebesar itu akan sesak manusia yang masuk ke dalamnya. Karena manusia sangat banyak sekali. Pintu yang seluas itu akan penuh sesak dimasuki oleh manusia ada yang akan masuk ke dalamnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa masuk ke dalam pintu surga di 8 pintu-pintunya. Allahumma amin. Dan pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini menunjukkan bahwa surga sudah ada. Karena gimana kalau nggak ada surganya, apa yang dibuka gitu? Surga sudah ada, surga itu, dan dibukakan pintu surga menunjukkan adanya ampunan, diangkatnya derajat, diberikan paling besar untuk para hamba di 2 hari tersebut. Jadi menunjukkan surga ini sudah ada dan dibuka setiap hari dan setiap Senin dan Kamis. Tapi kemudian pelajaran yang kedua adalah keutamaan hari Senin dan Kamis. Keutamaan hari Senin dan Kamis. Keutamaan hari Senin dan Kamis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, kulla yaumil itsnaini wal khamis fayughfaru fi dzalikal yaumaini. Surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, dan Allah mengampuni dosa hambanya setiap hari Senin dan Kamis itu. Hari Senin dan hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan pekanan. Jadi amalan manusia itu dilaporkan dalam beberapa lapisannya. Tadi sudah kita bahas ya di kajian tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan, telah menuliskan takdirnya di Lauhil Mahfuz. Semua yang akan terjadi sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk adanya kajian di pagi ini, temanya apa, siapa yang hadir, sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang pertama, sebelum adanya makhluk sudah tertulis. Kemudian ketika makhluk itu menjalankan amalan, baik itu kebaikan atau keburukan, dicatat lagi oleh malaikat pencatat kebaikan atau keburukan. Jadi ketika ditetapkan 50.000 tahun seorang itu akan hadir di majelis kajian hadis qudsi tentang larangan bermusuhan, ditulis, maka dia nanti akan jalan. Ini kitab takdir akan jalan. Ketika dia mengamalkan, pahala akan ditulis oleh malaikat kebaikan, tertulis. Dan tulisan di Lauhil Mahfuz akan sama dengan catatan malaikat. Ya sudah kita bahas sih tafsiran di 2 ayat tadi itu, di surat Al-Qamar tadi. Ketika pencatatan amalan ini, yang kitab catatan malaikat ini, yang akan selalu sama dengan kitab takdir, nggak akan meleset. Pelaporannya itu ada 3 tingkatannya. Ada pelaporan harian setiap pagi dan petang. Jadi malaikat pagi dan malaikat sore bergantian di waktu subuh dan asar. Bergantian, turun naik begitu. Ini harian. Adapun pekanan setiap Senin dan Kamis. Adapun tahunan setiap bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan. Jadi ada fase-fasenya pelaporan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin dan hari Kamis adalah hari dihadapkannya amalan manusia dalam hitungan pekanan, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Ketika ada orang yang ternyata dia banyak keburukannya, Allah ampuni. Tentunya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Maka hari Senin dan hari Kamis adalah hari yang utama, dan seorang disunahkan berpuasa di kedua hari tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, tu'radul a'malun nasi fi kulli jumu'atin marratain. Amalan manusia di hadapan kepada Allah fi kulli jumu'ah. Jum'ah itu artinya pekan ya, bukan hari Jumat. Karena akhir pekannya kaum muslimin itu hari Jumat sebenarnya. Fi kulli jum'atin, di setiap pekan, yaitu marratain 2 kali. Yaumal itsnaini wa yaumal khamis, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumul itsnaini wal khamis.
Nabi SAW biasa puasa hari Senin dan hari Kamis. Faqila ya Rasulullah innaka tasumul itsnaini wal khamis. Wahai Rasulullah SAW, engkau biasa puasa Senin dan Kamis. Faqala, maka beliau mengatakan, apa hikmahnya? Inna yaumal itsnaini wal khamis. Sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis, yaghfirullahu fihima likulli muslimin. Allah pada hari itu mengampuni dosa orang-orang Islam illa mutahajirain, kecuali dua orang yang saling bertengkar. Yaqulu, Allah mengatakan, da'huma hatta yastaliha. Biarkan orang ini, jangan diampuni dosanya sampai keduanya berdamai. Jadi ini sebagai dalil Senin Kamis itu hari utama, karena hari itu dilaporkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia disunahkan untuk melakukan puasa. Jadi itu hari Senin dan hari Kamis. Taib. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, keutamaan menjauhi kesyirikan. Keutamaan menjauhi kesyirikan. Keutamaan menjauhi kesyirikan. Disebutkan dalam hadis tadi, Allah akan mengampuni dosa hambanya setiap hari Senin dan hari Kamis, likulli abdin la yusyriku billahi syai'ah, kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia menyekutukan Allah, diampuni enggak dosanya? Tidak, karena kan kecuali gitu loh. Artinya tidak masuk dalam yang diampuni. Artinya dia melakukan kesyirikan, berarti dia bukan seorang muslim. Taib, ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menjaga tauhidnya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan tauhidnya yang bagus tadi itu. Tauhidnya yang menjadikan Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun dia memiliki dosa sepenuh bumi. Ini mengingatkan kepada kita, kita perlu mendakwahkan dakwah tauhid kepada manusia. Karena ketika manusia tergelincir dalam dosa, tapi murni tauhidnya, maka pelan-pelan dosa itu akan terkikis dengan kebaikan tauhidnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang itu melakukan kesyirikan, meskipun dia punya banyak amalan kebaikan, maka kesyirikan itu akan menghapuskan pahala kebaikannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya kau melakukan kesyirikan, maka aku akan hapuskan pahala kebaikanmu. Jadi kesyirikan ini menghabiskan kebaikan, tauhid menjadikan dosa-dosa manusia dihapuskan. Makanya dakwah tauhid menjadi penting. Jadi jangan menyibukkan manusia dengan amalan-amalan yang banyak tapi tidak ada dalilnya, sedangkan dia tidak belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu hadis ini menyadarkan kepada kita tentang keutamaan tauhid yang bisa mengalahkan banyaknya dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya banyak sekali. Dia pernah membunuh orang, pernah minum khamr, pernah berzina, banyak dosa-dosanya. Maka thumma laqitani lam tusyriku bi syai'a, la tusyriku bi syai'a. Dan engkau datang kepada aku dalam kondisi tidak menyekutukanku dengan satu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan menemuimu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Sehingga Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengingatkan para da'i, tauhid awalan ya du'atal Islam. Ajarkanlah tauhid wahai da'i Islam. Karena ketika seorang terjaga tauhidnya, meskipun orang itu asalnya bergelimang dalam dosa dan keburukan, maka Allah akan ampuni dengan tauhid itu. Ini menunjukkan bahwa keutamaan orang yang menjaga kesyirikan sekaligus menjaga ketauhidannya. Kemudian pelajaran yang keempat, dan ini merupakan inti dari hadis yang ke-26, yaitu larangan bermusuhan. Larangan bermusuhan. Larangan bermusuhan.
Karena seorang yang bermusuhan maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan dalam hadis tadi, illa man bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah tidak ampuni dosanya. Allah tidak ampuni dosanya setiap hari Senin dan Kamis. Tapi kalau orang ini tidak melakukan kesyirikan, artinya murni tauhidnya, tapi dia ada permasalahan dengan saudaranya, dosanya diampuni. Tapi enggak ketika Senin Kamis. Kapan? Ketika mereka sudah damai. Diampuni tapi nanti tertunda sampai mereka berdamai. Kalau mereka enggak damai ya berarti tidak dilakukan itu. Taib. Jadi disebutkan dalam hadis ini, illa man bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Ingat, bainahu wa baina akhihi, antara dia dengan saudaranya. Artinya dia punya masalah dengan sesama kaum muslimin. Permusuhan itu akan merusak persaudaraan. Permusuhan akan melahirkan kebencian. Sehingga hendaknya seorang muslim itu tidak suka bermusuhan dengan orang. Karena ketika dia bermusuhan maka Allah Subhanahu wa taala akan menunda pengampunan dosanya. Sehingga tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dia punya masalah dalam urusan perdagangan, bisnis, kemudian dia tidak nyapa dengan saudaranya 3 hari, maka ini diancam dengan neraka kalau dia meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Ketika dikatakan tidak halal berarti hukumnya apa? Haram, hukumnya haram. Diharamkan bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin, yang dia menghajar, yang dia mendiamkan saudaranya fauqa thalath, lebih dari 3 hari. Faman hajara fauqa thalathin, barang siapa yang menghajar lebih dari 3 hari, masuk hari yang keempat, famata, kemudian dia meninggal di hari yang keempat itu, dakhalan nar, maka dia diancam dengan neraka. Artinya seorang ini tidak boleh bermusuhan, karena orang itu kalau menghajar pasti ada masalah ya. Kan gak mungkin gak ada masalah, gak ada angin, gak ada hujan, kemudian gak nyapa gitu. Pasti ada masalah, pasti ada permusuhan antara mereka berdua. Nah ini boleh, tapi gak lebih dari 3 hari. Mungkin orang lagi kecewa ya dengan ucapan dia, dan misalnya boleh lah, tapi 3 hari harus damai. Sudah, lupakan permasalahan itu. Karena ketika seorang tidak berdamai, maka dia ditangguhkan pengampunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu tentang larangan bermusuhan di poin yang keempat. Baik, sebelum yang terakhir ya, tentang anjuran segera berdamai, kita ulang dulu lah supaya tidak terlupakan. Ada 4 pelajaran yang sudah dibahas di hadis yang ke-26. Apa tadi pelajaran pertama? Surga memiliki pintu, Masya Allah. Yang kedua, keutamaan hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, keutamaan menjauhi kesyirikan. Yang keempat, larangan permusuhan. Sekarang yang terakhir, anjuran untuk segera berdamai. Anjuran untuk segera berdamai. Anjuran untuk segera berdamai. Disebutkan di akhir hadis tadi, fayuqalu, Allah mengatakan kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah pengampunan 2 orang ini yang sedang musuhan ini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Orang yang mendapatkan ampunan adalah orang yang baik dalam tauhidnya dan dia menjauhi kesyirikan, ya otomatis ya, dia menjaga diri dari kesyirikan, dan dia pun baik dalam berinteraksi dengan sesama kaum muslimin dengan tidak memusuhi mereka. Jadi syarat yang mendapatkan ampunan langsung itu tidak melakukan kesyirikan dan tidak punya masalah dengan saudaranya. Kalau dia melakukan kesyirikan, Allah nggak ampuni dosanya. Kalau dia tidak melakukan kesyirikan tapi punya masalah, Allah ampuni tapi nanti kalau sudah berdamai. Masalahnya, siapa yang jamin dia masih hidup? Jangan-jangan ditunda kemudian meninggal dunia. Jadinya jadi dosa yang tersimpan.
Ketika ada dua orang muslim yang saling bermusuhan, dia punya masalah, mereka bermusuhan, maka keduanya terhalang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tertunda sampai kapan? Sampai berdamai, sampai mereka mau akur lagi. Jika salah satunya berusaha untuk berdamai dan yang lainnya tidak, dia tidak mau menerima, maka orang yang berusaha berdamai akan mendapatkan ampunan. Yang gak mau maafkan itu urusan dia. Jadi kan kadang yang satu karena sudah paham ilmunya, ya pernah ngaji hadis ke-26 ini misalnya begitu, dia tahu ilmunya, udahlah apa untungnya gitu, udah minta maaf aja. Tapi yang satu karena dia belum ikut kajian mungkin, jadi dia nggak mau maafkan. Maka yang ingin mengislah ini dia mendapatkan ampunan, selesai. Adapun dia nggak nerima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim hendaknya dia bersabar dalam berinteraksi dengan manusia. Jadi jangan terlalu baper dengan ucapan perbuatan orang. Kita lupakan, ya, belajar melupakan, mengabaikan, syukur-syukur bisa memaafkan. Sebagaimana Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap ucapan mereka. Kadang ucapannya ini menyakitkan. Kalau zaman sekarang kadang chatnya itu nggak menyenangkan gitu ya, ada tanda seru, udah gitu dibol semuanya gitu, di garis bawah. Jadi kadang orang tersinggung gitu. Maka bersabar, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ketika ada seorang muslim yang dia memaafkan kesalahan orang lainnya, dia berusaha untuk melupakan, mengabaikan, udah habis, nggak terlalu dipikir begitu, maka orang yang memiliki sifat pemaafan akan meningkatkan kemuliaan. Jadi memaafkan itu bukan kehinaan, tapi memaafkan itu adalah sebuah kemuliaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambah sifat maaf pada diri seseorang kecuali akan menambah kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah ada seorang yang tawadhu, merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering diganggu dalam dakwahnya, bahkan beliau dilempari batu oleh Abu Lahab, dipasang duri oleh Ummu Jamil, dan berbagai gangguan dari kaum. Di Taif dilempari batu. Ketika beliau menjadi penguasa di Makkah, ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka Rasul mengatakan apa? Idhabu fa antumul tulaqa. Pergilah kalian semua merdeka, enggak ada yang dibalas. Jadi enggak, ketika beliau jadi seorang pimpinan, ini dulu pernah lempari batu aku tak balas, enggak, dilupakan, selesai. Jadi beliau punya lapang dada, dan dengan itu maka akhirnya derajat beliau semakin meningkat. Ini adalah orang yang mulia. Memang orang yang baik seperti ini. Ketika di atas tidak menindas, tidak melakukan pembalasan. Jadi memberikan pemaafan semakin menambah kemuliaan. Dan seorang yang memberikan pemaafan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu ayat yang akan kita bacakan menjadikan kita semakin pandai dalam melupakan dan memaafkan kesalahan orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat islah, udahlah daripada ribut ya, mendingan kita perbaiki gitu. Dia islah, intinya kebaikan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang memaafkan itu berat ya. Apalagi perbuatannya sangat dolim kepada kita, enaknya itu balas gitu, enaknya. Tapi ketika ingat ini, subhanallah, faman afa wa aslaha, barang siapa yang dia memaafkan, dia melupakan, dan dia islah, udah ayo kita jalan di atas kebaikan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah yang berikan pahala yang besar untuk dia. Sakit hatinya ditukar dengan pahala yang sangat besar yang berlipat ganda. Innahu la yuhibbuz zalimin. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat zalim. Biasanya orang itu kalau sudah kecewa, dia itu ingin balas yang lebih gitu ya. Misalnya diambil barang yang dia butuhkan, ketika bisa membalas itu ngambil 2 kali lipat gitu. Maka Allah mengatakan innahu la yuhibbuz zalimin. Allah enggak suka orang yang zalim. Andai kata mau balas, iya, 1 ambil 1. Tapi seandainya mau maafkan, maka itu keutamaan yang sangat besar.
Jadi seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk melupakan dan memaafkan kesalahan orang. Jika seorang muslim terlibat permusuhan dengan muslim yang lainnya, namanya juga berinteraksi ya, kadang sudah berusaha baik tapi tetap aja begitu, maka hendaknya dia segera berdamai sebelum 3 hari, dan orang yang terbaik dari keduanya yang segera mendahului dalam mengucapkan salam. Jadi bentuk damainya itu dengan menyampaikan salam. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim yang dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi 3 kali 24 jam. Tinggal dihitung ya. Kalau masalahnya itu terpantik jam 7:30 gitu ya, berarti sampai 7:30 hari ketiga harus segera salam gitu. Kalau enggak diancam neraka. Kata Nabi, yaltaqiyani yu'ridu hada wa yu'ridu hada. Orang ini yang punya masalah ini, kalau dia ketemu maka yang satu berpaling, yang satu berpaling. Bahasa kita dia buang muka gitu loh. Ketemu itu udah gak mau lihat gitu loh selama 3 hari itu. Maka kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik dari keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang pertama kali memulai salam gitu. Jadi ketika ada orang musuhan kemudian tiba-tiba dia mengucapkan assalamualaikum, wah udah damai ya? Ya enggak, ini kan disuruh oleh ustadz di pengajian tadi pagi gitu. Jadi dia memulai salam karena ada hadis Nabi SAW. Taib, semoga hadis ini menjadikan kita mudah untuk melupakan kesalahan orang. Jadi seorang muslim itu tidak suka mencela massa dan tidak suka bermusuhan dengan muslim yang lainnya. Ini khotifillah yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya, silakan Pak. Nah, tafadhal.